Apa cacing itu bisa bunuh manusia? Halo semuanya, dengan Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kiera. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sedang ramai dibicarakan. Ada seorang anak kecil yang meninggal dan tubuhnya itu ditemukan penuh dengan cacing. Pertanyaannya yang muncul adalah, apakah cacing itu benar-benar bisa bunuh manusia? Atau ini hanya mitos yang dibesar-besarkan? Yuk kita bedah kasusnya, semoga bisa jadi manfaat untuk kita semua. Pertama-tama, cacing yang sering jadi masalah di Indonesia itu biasanya jenis Ascaris lumbricoides atau yang orang awam sebut sebagai cacing gelang. Jangan bayangkan cacing ini imut seperti cacing tanah di halaman ya, karena mereka itu bisa tumbuh panjang, kadang sampai 20-30 cm dan hidup nyaman di dalam usus kita. Mereka bertelur, berkembang biak, dan kalau jumlahnya banyak, bisa bikin perut kita terasa nggak enak. Nah, kalau cuma satu atau dua ekor, mungkin tubuh kita masih bisa mentoleransi. Tapi bayangkan kalau jumlahnya itu ratusan. Itu seperti ada ratusan penumpang gelap di dalam tubuh kita yang ikut makan makanan bergizi yang seharusnya itu untuk kita. Akibatnya, anak-anak jadi kurang gizi, berat badannya jadi sulit naik, bahkan bisa mengalami stunting. Jadi, meski cacingnya kecil, dampaknya bisa besar. Bisa tidak cacing ini bikin orang meninggal? Jawabannya bisa, tapi jarang. Mekanismenya itu bukan seperti film horor ya, di mana cacing itu tiba-tiba menyerang jantung atau otak. Yang lebih sering terjadi adalah mereka menumpuk di usus, bikin sumbatan alias ileus. Nah, kalau ususnya tersumbat, pasien bisa muntah, perutnya buncit, dan kalau tidak ditangani, bisa menyebabkan pecahnya usus, infeksi parah, bahkan kematian. Jadi memang ada jalurnya. Nah, kasus yang viral kemarin itu bikin kita semua kaget karena cacingnya itu keluar dari hidung. Kok bisa? Ini biasanya terjadi karena tubuh itu diberi obat cacing, lalu parasitnya jadi tidak betah di usus dan mencari jalan keluar. Cacing itu memang makhluk oportunis. Kalau mereka terganggu, mereka bisa jalan-jalan ke organ lain, termasuk saluran pernafasan. Bayangkan betapa kagetnya orang tua ketika melihat anaknya itu muntah atau keluar cacing dari hidung. Nah, itu bukan adegan film, itu kenyataan medis. Tapi, apakah penyebab kematian anak itu hanya karena cacing? Belum tentu. Dokter yang merawat mengatakan ada infeksi lain yang lebih serius, seperti sepsis dan tuberkulosis. Jadi sebenarnya cacingnya ini memperparah kondisi, bukan satu-satunya biang keladi. Namun tetap aja, cacing yang jumlahnya banyak itu membuat tubuh anak itu jadi lemah, kurang gizi, dan daya tahan tubuhnya menurun, sehingga lebih mudah kalah melawan penyakit lain. Sekarang, pertanyaan berikutnya, kenapa masih banyak anak Indonesia kena cacingan? Jawabannya sederhana, lingkungan. Tanah yang tercemar tinja, anak-anak yang main tanpa alas kaki,